Kami telah memposting macam-macam ritual sholat hajat yang memang itu merupakan suatu ritual yang harus dipegang oleh para pengamal-pengamal ilmu hikmah. Sholat hajat itu sesungguhnya sangat banyak sekali ragamnya, karena memang banyak yang menulis dan mengijazahkan perihal sholat hajat ini. Nah, kali ini kami akan berikan tata cara sholat hajat dan riwayat sholat hajat ini dari beliau Al-Imam Zainal Abidin. Silahkan simak sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Dalam tradisi ilmu hikmah tentu tidak lepas dari yang namanya ritual sholat hajat. Hal ini memang secara turun-temurun itu dilaksanakan oleh para praktisi ilmu hikmah yang bersanad dari guru ke guru. Menurut pandangan ilmu fikih ya, sholat hajat itu bukanlah sholat wajib atau bukanlah sholat yang harus dilakukan. Sholat ini hanya dikerjakan manakala kita sedang mempunyai suatu permintaan kepada Allah. Hal ini seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah itu secara langsung memerintahkan kita ya, ketika kita butuh sesuatu, butuh pertolongan, maka kita harus melakukan yang namanya sabar, dan melalui sholatlah Allah menolong kita dari segala kesulitan. Itulah sebuah dasar yang menjadi landasan adanya sholat hajat. Sholat hajat sebenarnya ragam dan tata caranya itu cukup banyak, karena memang banyak ulama itu yang meriwayatkannya, namun hakikatnya itu semuanya adalah sama, yaitu memohon kepada Allah. Hanya mungkin caranya saja yang berbeda-beda. Kali ini kami jelaskan salah satu ritual sholat hajat yang riwayatnya itu dari beliau Al-Imam Zainal Abidin. Imam Zainal Abidin itu adalah sebuah julukan yang disematkan kepada beliau Ali bin Husain. Hal ini karena beliau itu dikenal sebagai pribadi yang rajin beribadah dan ketakwaannya kepada Allah itu sangat tinggi sekali. Imam Zainal Abidin merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Beliau itu lahir di Madinah dan dikuburkan di pekuburan Jannatul Baqi juga di Madinah. Beliau mempunyai 15 anak, 11 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Pada suatu hari beliau Imam Zainal Abidin itu menjumpai seseorang yang sedang duduk meminta-minta di depan pintu sebuah rumah. Kemudian beliau itu segera mendatangi orang tersebut, lalu memegang tangannya dan menasihati orang itu. Nasihatnya adalah seperti ini: menghadaplah kamu ke kiblat, sholatlah 2 rakaat, lalu angkatlah tanganmu, pujilah Allah, bacalah sholawat dan berdoalah memohon kepada Allah apa yang kamu inginkan. Sungguh tidaklah kamu meminta sesuatu kepada Allah, melainkan Allah pasti akan memberimu. Sholat 2 rakaat yang diajarkan Al-Imam Zainal Abidin kepada orang yang peminta-minta tersebut itu ada tata caranya. Dan Imam Ali pun itu menuliskan tata caranya, sehingga semua orang yang mengerti tata cara ini akan bisa melaksanakan sholat hajat tersebut. Nah, tata caranya adalah seperti ini. Yang pertama itu lakukan sholat hajat 2 rakaat ya, dengan niat untuk memenuhi hajat atau mencapai hajat atau memohon hajat kepada Allah. Setiap rakaat itu setelah membaca surat Al-Fatihah itu bacalah salah satu surat dari Al-Quran. Boleh surat apa saja ya, boleh pilih yang panjang, boleh pilih yang pendek. Untuk waktu sholat ini itu bisa kapanpun ya, kapan saja, asal jangan di waktu-waktu dilarangnya sholat. Contohnya mungkin sehabis asar atau sehabis sholat subuh, nah itu
nggak boleh ya. Pokoknya di waktu-waktu yang dilarang sholat itu nggak boleh melaksanakan sholat ini. Kemudian yang kedua, setelah selesai sholat itu bacalah dzikir yang merupakan dzikir puji-pujian bagi Allah. Seperti bacaan tasbih seperti ini, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hitungannya adalah bebas seikhlasnya, boleh 41 kali, 40 kali, 100 kali, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu lalu lanjutkan membaca sholawat apa saja ya. Bisa pilih sholawatnya. Mungkin sholawat Nariyah, sholawat Jibril, sholawat Tibil Qulub, sholawat Nuriddat, terus kemudian bisa sholawat Ibrahimiyah dan lain sebagainya. Atau mungkin bisa membaca sholawat biasa, yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hitungannya juga bebas, boleh mungkin 7 kali, 40 kali, 100 kali, dan lain sebagainya seikhlasnya. Kemudian yang ketiga, setelah selesai membaca dzikir dan sholawat tadi, lalu bacalah akhir surat Al-Hasyr, terus kemudian 6 ayat dari awal surat Al-Hadid, kemudian 2 ayat dari surat Ali Imran. Masing-masing itu dibaca 1 kali saja. Setelah itu lalu berdoalah sesuai keinginan Anda dengan bahasa Anda masing-masing. Untuk lebih jelasnya, lebih lengkapnya itu saya sudah menuliskan petunjuk sholat hajat ini dalam lembar ijazah, yaitu mulai dari awal tadi sampai bacaan-bacaan surat Al-Hasyr, surat Al-Hadid, dan surat Ali Imran itu semua sudah saya cantumkan, sudah saya tulis. Silahkan langsung saja download, itu gratis di link yang sudah saya cantumkan, sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Atau mungkin bisa kunjungi langsung di blog kami, yaitu www.hikmahnuralam.blogspot.com. Semoga sajian ini bermanfaat bagi siapa saja yang kebetulan itu membutuhkannya dan menonton video ini. Lakukanlah sholat hajat itu secara kontinu sampai benar-benar berhasil. Kalau bisa, saya sarankan itu waktunya di malam hari, pemirsa. Tapi kalau nggak bisa ya terserah, sebisanya. Yang penting tidak dalam waktu-waktu dilarangnya sholat. Nah, terima kasih telah menyimak. Saya Fatih Nur Alam undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah wa billahi inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.